Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang spektro NMR. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa sih spektro NMR itu? Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, yuk simak video kita sampai habis. NMR atau Nuclear Magnetic Resonance adalah teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari struktur molekul dan identitas bahan kimia berdasarkan interaksi antara inti atom dengan medan magnet eksternal. Spektroskopi HNMR merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa berdasarkan jenis proton atau hidrogen. Spektrum HNMR memberikan informasi mengenai jumlah suatu jenis proton dalam suatu senyawa dan sifat lingkungan dari masing-masing jenis proton hidrogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dasar HNMR. Penyerapan atau absorpsi dari radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio yang tergantung oleh sifat magnetik inti atom, hidrogen atau proton. Pada pembagian inti atom H dibagi menjadi dua bagian, yaitu half integer, di mana atom H atau proton dengan nomor massa atom 1 dan nomor massa 1. Kedua, ada integer zero, di mana atom H atau proton memiliki nomor atom 1 dan nomor massa 2. Di mana inti atom dengan nilai lebih dari 0, yaitu misalnya itu 1, dapat menyerap gelombang elektromagnetik seperti HNMR. Prinsip dari medan magnet itu sendiri yaitu didapatkan dari luar yang mengakibatkan terjadinya atom H atau proton bertransisi seperti spin. Jadi, prinsip kerja HNMR yang pertama yaitu sampel senyawa organik dimasukkan ke dalam tabung putar, di mana kekuatan memutarnya akan dikendalikan oleh medan magnet controller. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua yaitu sejumlah radiasi akan dipancarkan ke sampel senyawa organik melalui frekuensi radio atau transmitter. Proton dalam senyawa beresonansi dan memancarkan energi frekuensi radio yang nantinya akan diserap. Untuk langkah yang ketiga, energi yang dihasilkan oleh atom proton akan dideteksi oleh detektor yang terhubungkan instrumen NMR dengan mengukur intensitas dan frekuensi sinyal yang muncul dari sampel senyawa organik. Yang keempat, yaitu hasil pengukuran NMR akan masuk ke dalam rekorder dalam bentuk spektra yang menunjukkan pergeseran kimia serta serapan dalam instrumen NMR. Untuk fenomena resonansi medan magnet inti proton yang kedua, yaitu inti-inti hidrogen akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah, atau dengan kata lain, mengadakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Pada gambar di samping yaitu posisi inti hidrogen ketika terkena magnet. Selanjutnya yaitu peran medan magnet. Medan magnet yang kuat digunakan untuk memisahkan tingkat energi inti atom, dan intensitas benda magnet menentukan frekuensi resonansi inti atom, sehingga memungkinkan pengamatan spektrum NMR yang detail. Kemudian, apa sih peran frekuensi radio itu?
Di sini peran frekuensi radio yaitu digunakan untuk menstimulasi inti atom dalam medan magnet hingga mencapai resonansi. Resonansi terjadi ketika energi RF cocok dengan perbedaan energi antara dua tingkat magnetik inti atom. Kemudian, komponen utama alat HNMR itu apa aja sih? Yang pertama, adanya magnet. Magnet atau elektromagnet yang mampu menghasilkan medan magnet kuat, stabil, dan homogen untuk memisahkan tingkat energi inti. Yang kedua, ada kumparan transmitter. Untuk apa sih ini? Untuk menghasilkan energi radiasi RF. Kumparan ini letaknya tegak lurus pada kumpulan penyapu atau swept coils. Yang ketiga, ada swept generator, yaitu untuk menyapu medan magnet melalui daerah resonansi untuk menghasilkan spektrum. Kemudian, ada tabung sampel. Tabung sampel ini diletakkan di antara dua kutub magnet. Sampel yang dilarutkan dalam pelarut yang tidak mengandung proton seperti CCI4, CDCI3, atau asetonitril. Selanjutnya, terdapat kumparan penerima. Kumparan penerima ini mengelilingi tempat sampel untuk merangkaikan sampel dengan penerima RF. Recorder yaitu untuk menggambar spektrum baik mode absorpsi maupun integrasi. Kemudian yang terakhir adanya detektor, yaitu digunakan untuk memproses sinyal-sinyal NMR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara penggunaan mesin NMR. Jadi gimana sih cara penggunaan mesinnya? Yang pertama, adanya persiapan awal, yaitu dengan memastikan tidak ada benda logam atau perangkat elektronik dekat mesin dengan jarak minimal 1 meter ya teman-teman. Kemudian periksa lampu pada crown probe. Selanjutnya ke langkah yang kedua, yaitu persiapan sampel dengan menggunakan spinner yang tepat dengan tabung NMR. Pengukur sampel untuk memastikan ke dalam tabung, kemudian bersihkan bagian bawah tabung sebelum dimasukkan ke spinner. Yang ketiga yaitu membuat sampel. Gunakan auto sampler dengan tombol biru dengan cara memutar dan hijau dengan memasukkan sampel. Kemudian alternatifnya yaitu menggunakan perintah SX atau nomor subholder. Kemudian lanjut langkah keempat, yaitu proses di komputer. Yang pertama, login terlebih dahulu, pilih grup dan masukkan kata sandi. Kemudian masuk ke aplikasi, buka TopSpin 3.2. Kemudian lanjut buat file baru, ketik EDC, beri nama file, pilih parameter, eksperimen, pelarut, dan folder penyimpanan. Kemudian kita lanjut ke proses kelima, yaitu proses awal. Yang pertama, klik set frekuensi probe, yaitu ketik ATMA. Kemudian lanjut load sim set, ketik RSH sims base. Lanjut ke kunci magnet, yaitu dengan ketik log, nama pelarut. Kemudian lanjut sim magnet, ketik top sim. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu akuisisi data. Yang pertama yaitu mengaktifkan penguatan otomatis, yaitu dengan ketik RGA. Yang kedua, memulai akuisisi data dengan ketik ZG. Kemudian ketiga yaitu memantau akuisisi data, pantau proses melalui jendela kiri bawah pada software. Yang keempat yaitu melakukan transformasi data dengan ketik EFP, dan yang kelima yaitu menghentikan akuisisi data, yaitu ketik hide untuk menyimpan data. Di sini ada contoh penggunaan HNMR, yaitu perbesaran spektrum HNMR senyawa pirazolo-piridin pada daerah proton aromatik, terlihat pada gambar ketujuh di samping kiri.
menunjukkan sinyal-sinyal proton aromatik pada rentang pergeseran kimia 7,39 sampai 6,88 ppm dengan total integrasi 9H. Sinyal-sinyal ini dihasilkan oleh proton-proton aromatik yang terdapat pada kedua cincin fenil AR, serta proton H7B yang terikat pada sistem konjugasi cincin AR, aksen. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Bye-bye and have a good day everyone.